Ada fakta bahwa perusahaan-perusahaan besar bisa juga gagal dalam melakukan product development. Hai, saya Faisal. Background pendidikan saya adalah Electrical Engineering dan General Management, di mana sebagian besar pengalaman saya di oil and gas industry. Contohnya di Indonesia, beberapa perusahaan besar startup ini, di mana layanan quick commerce produk pertanian sudah tidak relevan dengan behavior customer setelah pandemi COVID-19 berlalu. Di mana saat pandemi COVID-19, banyak customer berbelanja online produk pertanian dikarenakan ada peraturan social distancing atau upaya menghindari virus ini. Sedangkan setelah pandemi berlalu, masyarakat sudah bisa langsung berbelanja ke pasar atau bahkan tukang sayuran yang keliling sudah bisa datang kembali ke depan rumah kita. Hal ini mengakibatkan perusahaan untuk merubah jenis bisnisnya, atau jika perusahaan masih memiliki modal besar, mereka melakukan retargeting customer atau mengurangi aktivitas operasionalnya untuk mengurangi operational cost. Contohnya di luar negeri, produk Google Glass sudah 2 kali tidak mendapatkan attraction dari market, meskipun sudah retargeting customer. Sehingga di tahun 2023, perusahaan tersebut memutuskan tidak lagi memproduksi produk ini. Hasil studi di mana ada 3 hal yang mempengaruhi produk ini gagal di market, yaitu desain yang tidak simple dan mengganggu pandangan ketika berkendara, harga yang mahal atau overpriced, kemudian alasan data security. Secara bisnis perspektif, lesson learned yang dapat kita ambil dari penyebab kegagalan produk di market yaitu kemampuan perusahaan dalam mensurvei memahami customer needs and wants adalah hal yang sangat krusial. Dengan perusahaan dapat meminimalisir hasil survei yang subjektif, perusahaan dapat memperoleh hasil survei yang objektif di mana merepresentasikan real customers needs and wants. Hasil survei atau interview yang subjektif dapat disebabkan oleh conflict of interest towards brand, owner, surveyor pada saat melakukan interview. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Project Audio Emotion Classification yang diterapkan pada market research dashboard ini. Pada proyek ini membantu perusahaan mendapatkan data hasil survei atau interview yang objektif dengan mengolah data audio yang bisa didapat dari interview atau sosial media, kemudian diprediksi untuk mendapatkan sentimen atau respon emosi terhadap produk, campaign, atau spesifik pertanyaan survei yang sedang kita amati. Pada sinyal audio akan dilakukan proses fitur extraction untuk mendapatkan informasi audio berupa energi, pitch, dan MFCC. Kemudian, informasi tersebut akan digunakan model untuk memprediksi suatu emosi manusia, di mana pada proyek ini, model yang memiliki matriks evaluasi akurasi dan F1 score tertinggi adalah XGBoost model, di mana XGBoost model membuat pohon keputusan menggunakan teknik gradient boosting. Jadi, setiap pembuatan pohon dilatih untuk memperbaiki loss function atau kesalahan prediksi pohon sebelumnya. Kemudian, hasil prediksi outputnya adalah salah satu dari keempat emosi manusia, yaitu anger, happiness, neutral, dan sadness. Untuk development selanjutnya bisa menggunakan atau menambahkan emosi berupa surprise, tergantung bisnis kebutuhannya perusahaan tersebut. Ketika kita sudah mendapatkan respon emosi manusia, maka hasil tersebut dapat berguna di berbagai departemen perusahaan. Di marketing, berguna ketika respon emosi tersebut digunakan untuk evaluasi perbandingan campaign, survei brand, dan lain-lain. Kemudian di R&D, berguna ketika kita ingin melakukan product development untuk mengetahui customer needs and wants, kemudian evaluasi prototype atau produk, dan lain-lain. Di customer service, dengan mengetahui emosi pelanggan, perusahaan dapat menentukan komunikasi strategis dan komunikasi yang tepat agar meningkatkan customer experience, satisfaction, dan loyalty. Di HR departemen, dengan memahami emosi terhadap employee satisfaction level, anxiety level, dan emosi lainnya, maka informasi ini dapat membantu HR departemen dalam meningkatkan performance dan well-being karyawan perusahaan. Kemudian di recruiter, menganalisa respon emosi kandidat selama interview dapat memberikan insight seperti candidate's personality, interpersonal skills, cultural fit with the company. Kemudian di training development, dapat menyediakan fitur real-time feedback saat present atau diskusi. Hal ini dapat membantu seseorang untuk improve the communication skill dan emotional management. Kemudian proyek ini dapat diimplementasikan di berbagai industri, seperti telekomunikasi, e-commerce, education, banking, or fintech, kemudian customer service, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan mendemokan dashboard ini untuk memprediksi emosi seseorang. Langkah pertama, upload audio file dengan format wile.wav.
Setelah diupload, kita akan memprediksi emosi seseorang dengan tekan tombol predict. Kemudian output prediksinya adalah emosi marah. Di bagian ini merupakan detail audio di mana kita bisa mendengar audionya dan melihat gelombang sinyal audionya. Selanjutnya, di bagian fitur extraction merupakan detail analisa audio. Kemudian kita bisa melihat atau bisa menganalisa gambar untuk tiap hasil fitur extraction yang dapat bermanfaat dalam penentuan emosi seseorang. Di energy fitur extraction menggambarkan pergerakan rata-rata energi di setiap waktunya. Semakin banyak peak energy, maka suara tersebut memiliki karakteristik keras atau terjadi penekanan, sehingga itu dapat mewakili suatu karakteristik emosi, atau dapat juga menandakan ada noise di frekuensi dan waktu tertentu. Untuk plot kedua, membantu kita melihat distribusi energi di waktu dan frekuensi tertentu, dan warna semakin cerah, maka energinya semakin tinggi. Kemudian kita bisa melihat detail definisinya, dan notes ini membantu dalam analisa ketika kita membandingkan gambar satu dengan yang lainnya. Pada pitch fitur extraction, pada plot ini menunjukkan tinggi nada suatu suara di domain frekuensi dan waktu tertentu. Pada plot kedua, kita dapat lihat pitch level di domain frekuensi dan waktu tertentu yang ditandakan semakin tinggi pitch kelas, maka warna pada plot ini semakin cerah. Kemudian, MFCC merupakan suatu teknik untuk mengambil informasi dari audio sinyal, di mana informasi tersebut dapat merepresentasikan suara yang didengar dengan telinga manusia. Jadi, pada plot ini, semakin cerah maka koefisien MFCC semakin besar. Di halaman ini kita dapat melakukan comparison atau membandingkan hasil survei seperti sebelum dan sesudah. Sebagai contoh, misal perusahaan dalam product development, kita akan membandingkan respon customer atau target customer sebelum produk launch dan sesudah produk launch. Jika di marketing, kita akan membandingkan antar campaign 1 dan campaign 2. Atau ingin mengetahui hasil respon emosi untuk spesifik pertanyaan atau kuesioner survei. Pada demo kali ini, misal perusahaan ingin mengetahui respon emosi sebelum produk launching. Oleh karena itu, kita akan memilih produk pada drop-down. Kemudian, setelah kita melakukan prediksi di page analysis sebelumnya, hasil prediksi bisa kita simpan dengan klik tombol ini. Sebelum diinput ke dalam table, di mana angka ini merepresentasikan total audio yang diprediksi emosinya. Kemudian, kita dapat merekap data tersebut ke dalam table, sehingga dari table tersebut menghasilkan plot heatmap yang bisa digunakan untuk mengetahui seluruh respon emosi customer terhadap apa yang akan kita amati. Pada kolom pertama, kita input nama kolomnya yaitu Customer Profile 1. Kolom kedua, Customer Profile 2. Dan kolom 3 dengan Customer Profile 3. Misal, total prediksi respon emosi happiness Customer Profile 1 terhadap produk prototype yaitu 30 respon atau orang. Maka di plot heatmap, jika jumlah prediksinya besar, maka akan berwarna merah. Pada sumbu X merepresentasikan nama kolom yaitu Customer Profile. Kemudian sumbu Y merepresentasikan jenis emosi, di mana 0 adalah anger, 1 adalah happiness, 2 adalah neutral, dan 3 adalah sadness. Dan total respon emosi terletak pada tooltip variabel Z, yaitu 30. Jadi, kesimpulannya, target customer atau calon target customer suatu produk perusahaan memiliki respon bagus terhadap prototype, sehingga perusahaan dapat merencanakan future action selanjutnya, seperti perencanaan strategi penetrasi market, strategi kapan produk yang baru dapat launching ini, dan seterusnya. Jika kesimpulannya tidak baik, maka perusahaan dapat menganalisa respon emosi customer terhadap pertanyaan spesifik yang telah diajukan pada saat survei, kemudian mengambil insight-nya.
Pada bagian ini berfungsi untuk mengetahui respon emosi setelah produk launching. Kemudian kita pilih drop down produk. Pada bagian ini berfungsi untuk mengetahui respon emosi setelah produk launching. Seperti sebelumnya, setelah input total respon emosi pada table, kita bisa melihat kesimpulan pada plot heat map mengenai respon emosi terhadap apa yang sedang kita amati. Untuk tahap ini, kesimpulannya terhadap respon emosi setelah produk launching. Jika hasil kesimpulan target customer perusahaan memiliki respon positif terhadap produk yang sudah launching di market, maka perusahaan dapat merencanakan strategi marketing atau strategi membangun customer loyalty ke depannya. Jika kesimpulannya tidak baik, maka perusahaan dapat merencanakan strategi marketing atau strategi membangun customer loyalty ke depannya. Jika kesimpulannya tidak baik, maka perusahaan dapat melakukan develop produk fitur baru atau retargeting customer dengan melakukan survei kembali. Untuk fitur development dashboard market research ini, bisa ditambahkan ketiga fitur ini. Fitur pertama, dapat membantu analisa emosi real time ketika digunakan saat meeting atau interview. Yang kedua, fitur text summarization dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dari teks, misal dari naskah percakapan saat interview. Yang ketiga, fitur video emotion classification dapat digunakan untuk menganalisa emosi hasil rekaman video dari interview atau sosial media. Jika perusahaan Bapak Ibu tertarik untuk saya menjadi bagian perusahaan untuk berkolaborasi bersama, bisa menghubungi saya melalui email atau WhatsApp. Dan jika ingin melihat portofolio, bisa ke link Airpops dan GitHub saya. Terima kasih Bapak dan Ibu telah menyaksikan presentasi Project Market Research Dashboard saya hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.